Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu penyajian data. Nah, di bab yang baru ini, penyajian data, kita akan mempelajari mengenai bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram. Nah, diagram di sini ada 3 jenis, yaitu diagram batang, diagram garis, dan juga lingkaran. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian dapat memahami dan mengerti mengenai bagaimana menyajikan sebuah data. Kita langsung masuk ke materi kita yang pertama, bagaimana menyajikan sebuah data. Namun, kita harus mengetahui apa itu data. Nah, data itu sendiri adalah sebuah atau sesuatu yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Itu dia data. Kalian pasti sering mendengar kata data. Nah, selain itu data juga bisa disebut kumpulan informasi. Ingat, data itu bisa disebut juga informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, data itu juga bisa berupa angka, lambang, ataupun keadaan objek yang diamati. Itu dia data. Nah, bagaimana menyajikan data atau sebelum menyajikan data itu ada 3 cara untuk mengumpulkan informasi atau data itu sendiri. Setelah kita kumpulkan, baru bisa kita sajikan data itu ke dalam bentuk diagram garis, diagram batang, ataupun diagram lingkaran. Nah, 3 cara untuk mengumpulkan data itu. Yang pertama itu dengan wawancara atau interview. Kalian pasti sering dengar ini, bagaimana seorang jurnalis mewawancara narasumber. Itu dia tujuannya untuk mengumpulkan data. Nah, wawancara itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kemudian yang kedua caranya itu dengan kuesioner atau angket. Nah, kalian sering pasti di website atau kalian buka YouTube sering muncul kuesioner yang bisa kalian isi. Ya, itu adalah sebuah cara mengumpulkan data dengan cara mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Dan yang ketiga itu dengan observasi atau pengamatan. Itu juga adalah cara mengumpulkan data. Nah, observasi atau pengamatan pasti kalian sering lakukan pada pelajaran IPA, yaitu pada saat praktek kalian untuk diberi tugas untuk melakukan observasi atau pengamatan. Itu adalah juga cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Nah, selanjutnya kita yang harus ketahui tujuan menyajikan data. Nah, tujuannya menyajikan data itu agar data yang dikumpulkan lebih mudah dibaca atau dimengerti. Nah, biasanya data yang dikumpulkan itu jumlahnya banyak. Agar kita dapat mendapatkan kesimpulan atau mendapatkan informasi yang akurat dari data tersebut, kita harus menyajikan data tersebut agar dapat lebih mudah, sehingga mudah untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Itu dia tujuan dari penyajian data. Nah, secara umum penyajian data itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan tabel, yang kedua dengan diagram. Diagram di sini ada diagram batang, diagram lingkaran, dan juga garis. Kita akan mempelajari yang pertama itu mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini dia adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Yaitu ada sebuah contoh berikut ini adalah data penilaian harian kelas 76.
ini ada datanya nih. Ada nilai-nilainya. Ada cukup banyak nilai, ada 70, 80, 60, 70 dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk menyajikan atau menyusun data-data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, kita buat dahulu tabelnya. Yang kolom pertama ini kita tulis dengan nilainya. Kalau kita lihat nilainya beragam ya, mulai dari 50, 60, 70, 80 dan 90. Nah, kita daftar satu persatu data tersebut. Jadi ini datanya, kita lihat yang pertama nilainya itu 70. Berarti kita tulis di dalam tabel, terus yang pertama kita tulis 70. Berarti ada satu data 70. Kemudian ini kita coret. Berarti kita sudah masukkan datanya. Kemudian selanjutnya 80. Kita tulis. Kemudian kita coret agar tidak terjadi dua kali penginputan data. Selanjutnya 60. 60 kita tulis terusnya 1. 60. Kemudian 80 kita tambahkan terusnya jadi 2, kita coret 80. Kemudian 70. Selanjutnya 70 kita tambahkan, sudah ada 3. 90 kita tambahkan terusnya 90. 80 coret 80. 60 kemudian coret 60. 70 coret 70 kita silang. 80 tambahkan 80. Begitu seterusnya ya. 80 setelah sudah ada 5, berarti ini sudah ada 5, kita beri garis tandanya sudah ada 5 datanya. Kita coret 80. Kemudian 60 coret 70, ini beri garis artinya sudah ada 5. Kemudian 90 coret 90. 80 lagi. 60 nya sudah ada 4. 70 tambah 1 lagi. 50 ternyata baru ada 1. 60 berarti ini sudah ada 5. Coret, sambung. Kemudian 80 50 coret 60 tambah 1. 70 tambah 1 coret. 70 tambah 1 lagi. 60 tambah 1 lagi. 90 tambah 1. 80 tambah 1 dan 80 kembali tambah 1 dan 90. Oke. Nah, setelah kita susun datanya ke dalam tabel, baru kita lihat ada berapa anak yang mendapatkan nilai 50. Nah, kita lihat, cukup lihat turusnya saja, ada 1, 2, berarti ada 2. Kemudian kita lihat yang mendapatkan nilai 60, ini artinya kalau sudah di garis gini, ini artinya 5 ya. Berarti ada 5 tambah 2 ada 7. Kemudian yang mendapatkan nilai 70 ada 5 ditambah 3, berarti ada 8. Yang mendapatkan nilai 80 ini ada 5 ditambah 4 ada 9. Yang mendapatkan 90 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi kalau kita jumlah keseluruhannya 2 tambah 7 9. 9 tambah 8 17. 17 tambah 9. 17 tambah 9 26. 26 tambah 4. Berarti seluruhnya ada 30. 9, 17, 26 tambah 4 ya 30. Keseluruhannya ada 30 data, berarti ada 30 siswa yang didata pada
penilaian harian tersebut. Jadi kalau misalnya kita ditanya ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 70, kita langsung tahu ada 8 siswa. Oke. Jadi setelah kita membuat tabel, kita bisa dapat memudahkan untuk mencari informasi dibandingkan kalau kita lihat yang data di soal seperti ini. Kalau kita ditanya tanpa melihat tabel, ada berapa anak yang mendapatkan nilai 80? Mungkin kita akan kesulitan, kita harus mengecek satu-satu. Ini 80, 80, 1, 2. Nah, ini kan akan membutuhkan waktu lama. Nah, data yang sulit untuk diambil kesimpulan ini, kita rubah menjadi disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, ini gunanya kita menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel. Jadi kita bisa dengan mudah mencari informasi dari data tersebut. Oke, ini adalah contoh bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini sudah ada satu buah soal. Tabel berikut ini adalah data nilai matematika kelas 76. Sajikan data berikut ini dalam bentuk diagram batang. Jadi sudah ada data dalam bentuk tabel, ada nilai, ada frekuensi. Jadi ada nilainya 40. Frekuensi di sini berarti artinya banyaknya siswa yang mendapat nilai 40. Itu frekuensinya ada 2 siswa. Nah, data tersebut pada tabel kita rubah menjadi diagram batang. Nah, jadi setelah kita rubah menjadi diagram batang seperti gambar berikut ini yang di sebelah kanan. Jadi yang mendatar ini adalah nilai, sedangkan yang vertikal ini yang ke atas ini adalah banyaknya siswa. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai data yang dibutuhkan. Nah, namun rentangnya harus sama. Ini harus 1, jaraknya juga sama ya. 1 ke 2, 2 ke 3 ini sama. Jadi kalian kalau menggambar atau membuat diagram batang gunakan penggaris. Jadi skalanya itu sama. Begitu juga yang mendatar ini 40, 50, 60. Ini jaraknya juga kalian harus buat dengan penggaris yang sama skalanya. Nah, di sini artinya 40. Berarti ada yang mendapatkan nilai 40 ada 2 siswa. Ini dia. Sedangkan yang mendapatkan 50 ada 1 siswa. Kalau kita cocokkan dengan data pada tabel, sama ya. Kalau kita membaca diagram batang akan sama dengan data pada tabel. Ini dia adalah contoh diagram batang. Jadi kalian harus bisa menggambar diagram batang dari data yang diberikan. Selanjutnya, bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran? Ini ada satu buah soal. Tabel di samping adalah data hobi semua siswa di kelas 74. Sajikan data berikut dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi ada sebuah data jenis olahraga voli. Banyak siswa yang menyukai voli itu 8, basket 11, sepak bola 7, bulu tangkis 5, tenis 5, dan lompat jauh 4. Nah, kita total dahulu ini. Banyak siswa ada berapa? Kalau kita total 8 tambah 11, 19 tambah 7, 26 tambah 5, 31 tambah ini 9 ya. Ada 40 siswa. Jadi totalnya ada 40 siswa. Bagaimana membuat diagram lingkarannya? Nah, kita buat tabelnya dahulu.
jenis olahraga tadi banyak siswa ada 8. Nah, kita buat besar sudutnya dahulu. Ingat, lingkaran itu sudutnya 360 derajat totalnya. Jadi 8/40. 8 ini adalah yang menyukai atau yang mengikuti atau hobi voli. Jadi 8/40. 40 itu adalah total seluruh siswa. 8/40 dikali 360. Jadi besar sudut yang suka voli itu nanti kalau kita hitung dengan busur itu 72 derajat. Nah, sedangkan persentase yang menyukai voli itu juga kita gunakan 8/40. Namun dikali 100% sama dengan 20%. Jadi persentase siswa yang suka voli pada kelas 74 itu adalah 20%. Jadi kalian lakukan sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 hobi tersebut. Jadi kalau basket berarti 11/40 kali 360. Sedangkan persentasenya 11/40 dikali 100%. Begitu seterusnya sampai untuk lompat jauh. Nah, dan setelah ditotal itu kalau banyak siswa ada 40, besar sudut ada 360 derajat, persentase itu keseluruhan pasti 100%. Jadi kalau ini ditotal, ini 72 ditambah 99 ditambah 63 ditambah 45, totalnya adalah 360 derajat. Sedangkan persentasenya kalau ditotal keseluruhan itu pasti maksimal 100%. Nah, setelah kita dapat data atau besar sudut dan persentase, baru kita buat diagram lingkarannya. Nah, diagram lingkarannya seperti ini. Pembagian-pembagiannya berdasarkan besar sudut dan persentasenya. Nah, yang suka voli di sini berwarna biru tua ini. Jadi ini adalah yang suka voli biru tua. Besar sudutnya 72 derajat. Berdasarkan perhitungan tadi. Jadi ini di sini pasti 72 derajat. Kalian buat menggunakan busur. Jadi agar tepat 72 derajat. Nah, kalau kita hitung, ini Bapak gunakan salah satunya. Kita hitung yang warna kuning. Yang warna kuning ini adalah bulu tangkis. Bulu tangkis, kalau kita lihat besar sudutnya itu adalah 45 derajat. Jadi kita cek. Ini dari 0, ya bulu tangkis yang warna kuning ya. 0 ke, nah di sini dia bulu tangkis. Antara 40 dan 50. Jadi di sini besarnya 45 derajat. Jadi tepat ya, ini gambarnya. Bisa kita cek lagi. Kita mau cek yang warna ini. Coklatan atau orange. Sorry, bukan orange ya, coklat ini ya. Ini adalah yang suka basket. Yang suka basket, kalau kita lihat sudutnya, itu ada 99 derajat. Kita lihat dari 0 sampai ini mendekati 100 ya, berarti dianggap saja 99 ya, mendekati 100. Jadi sesuai ya gambar diagram lingkarannya. Jadi kalian harus sesuaikan semua bagian-bagian sudut yang sudah dihitung. Nah, jadi kalau kita tulis bagian-bagiannya seperti ini. Yang warna biru tua itu tadi adalah voli. Voli besarnya 20%. Voli 20%. Besar sudutnya 72 derajat. Itu dia. Dan seterusnya. Jadi kalian harus hitung dahulu besar sudutnya, kemudian persentasenya, baru bisa menggambar
dalam bentuk diagram lingkarannya. Kita lanjut ke dalam penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis, kita lihat contohnya. Sajikan data nilai PH atau penilaian harian IPA berikut ini dalam bentuk diagram garis. Datanya sudah ada ini. Nilai 4, banyak siswa 3. Nilainya 5, banyak siswanya ada 4. Kita buat dalam bentuk diagram garis. Nah, hasilnya seperti ini. Hampir mirip dengan diagram batang. Namun, kalau diagram garis kita cukup membuat titik-titiknya saja. Jadi 4, banyak siswanya. Kalau lihat data 3. Nah, 3 di sini tidak ditulis karena banyak siswa menggunakan skala 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi kalau kalian gunakan skala 1 mungkin akan kalian tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berurut selisihnya 1. Namun di sini Bapak menggunakan skala 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi angka 3 tidak ditulis. Namun letaknya nilai 4 itu banyak siswanya 3 berada di antara 2 dan 4. Artinya di sini juga ini adalah 3 walaupun tidak tertulis. Artinya banyaknya siswa yang mendapat nilai 4 itu ada 3 siswa. Kalian cukup lihat titik-titiknya. Yang kalau dihubungkan ini membentuk garis. Makanya disebut diagram garis. Oke. Begitu juga 5, nilai 5 berarti banyak siswa ada 4. Ini titiknya berada di jumlah 4. Nilai 6 ada 4. Nilai 7 ini tidak tertulis, namun di sini jumlah siswanya ada 7. Walaupun tidak tertulis, kalian harus dapat membaca penyajian data dalam bentuk diagram garis tersebut. Oke. Kita lanjut ke contoh soal diagram batang. Nah, di sini kita sudah ada sebuah soal. Perhatikan diagram berikut. Ini ada sebuah diagram batang. Jika sebuah perpustakaan memiliki jumlah pengunjung selama 5 hari adalah 205 orang. Kemudian ditanyakan berapa banyak pengunjung pada hari Rabu. Kita lihat pada diagram batang tersebut, hari Rabu tidak ada data atau tidak ada diagram batangnya. Namun pada hari-hari yang lain, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ada datanya. Kita diminta mencari berapa banyak pengunjung pada hari Rabu. Berarti walaupun tidak ada datanya, kita sudah punya data yang lain, yaitu Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Jadi kita totalkan saja data tersebut ke 4 hari tersebut. Senin, kita tulis, kita hitung satu persatu. Senin itu ada, ini artinya menunjukkan berada di antara 40 dan 50. Jadi pada hari Senin itu ada 45 orang ya yang berkunjung ke perpustakaan tersebut. Ada 45 orang karena datanya menunjukkan di antara 40 dan 50. Kemudian Selasa itu datanya menunjukkan 40 orang. Ini dia Selasa, ini datanya 40 orang. Selanjutnya Kamis itu ada berapa? Menunjukkan 30. Ini Kamis 30 ya. Kita tulis 30 orang.
Kemudian Jumat itu ada 20 orang. Ini datanya Jumat ya, 20 orang. 20 orang. Jadi kalau kita jumlah ke 4 hari tersebut, 45 ditambah 40, 95 ditambah 30, 125. 125 ditambah 20, 145 orang. Jadi pengunjung pada hari Rabu cukup kita kurangkan saja. Rabu itu sama dengan seluruh pengunjung pada 5 hari. 205 dikurang 145. 205 dikurang 145 itu 60 orang. Oke. Benar ya? Oke, jadi jawabannya berapa banyak pengunjung pada hari Rabu? Yaitu 60 orang. Itu dia bagaimana membaca penyajian data dalam diagram batang. Mudah bukan? Yang penting kita harus memahami atau mengambil data satu persatu dari diagram batang tersebut. Kita lanjut ke contoh soal pada diagram garis. Nah, ini adalah diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut. Tentukan selisih jumlah buku yang terjual tertinggi dan terendah. Tertinggi dan terendah. Cukup kita cari saja titik-titiknya mana yang tertinggi. Ini ada titik-titiknya pada hari Senin 100, pada hari Selasa 150, Rabu 150. Kita lihat titiknya ya. Kamis 300, Jumat 50, Sabtu 200. Mana yang tertinggi? Tertinggi tentu kalau kita lihat yang tertinggi adalah pada hari Kamis. Itu 300. Tertinggi itu 300 penjualannya. Kemudian terendah, kalau kita lihat terendah pada hari Jumat. Jumat itu 50. Jadi kita tulis terendah itu sama dengan 50. Kita diminta selisih, berarti kita kurangkan saja. Selisihnya adalah 250. Itu dia. Ya, benar ya. Hanya diminta selisih jumlah, berarti 250 selisihnya. Cukup, itu saja. Kemudian kita lihat lagi contoh pada diagram garis. Ini ada sebuah diagram garis mengenai jumlah uang pada hari Senin hingga Sabtu. Senin jumlah uangnya 6.000. Kemudian Selasa 5.000, ini Selasa 5.000, Rabu 7.000, Kamis 7.000, Jumat 6.000, Sabtu juga 6.000. Kemudian yang ditanyakan, kenaikan uang terjadi pada hari. Nah, bagaimana melihat kenaikan? Kita lihat saja mana yang garisnya menunjukkan kenaikan. Kalau Senin ke Selasa, ini dari 6.000 ke 5.000, artinya ini penurunan ya. Dari Senin, Selasa ini penurunan. Mudah ya. Nah, dari Selasa ke Rabu, kita lihat Selasa itu 5.000, Rabu 7.000. Ini artinya kenaikan ya. Jadi langsung saja kita jawab, kenaikan uang terjadi pada hari Selasa. Ini jawabannya Selasa dan Rabu. Itu saja. Jadi kenaikan pada hari Selasa dan Rabu. Karena grafiknya menunjukkan atau diagramnya menunjukkan kenaikan ini. Ini naik ya. Kalau
Yang disebut stabil, nah lain cerita lagi kalau ditanya stabil, itu yang tidak ada kenaikan atau penurunan, berarti ada di hari Rabu dan Kamis. Ini artinya stabil. Oke. Ini juga stabil ya, Jumat, Sabtu, ini stabil. Itu dia cara menjawab soal pada diagram garis. Kita lihat lagi contoh soal pada diagram lingkaran. Nah, diketahui data hobi siswa suatu kelas pada diagram lingkaran di atas. Jika diketahui banyak siswa dalam suatu kelas, itu ada pada kelas tersebut itu ya, ada 40 siswa, tentukan berapa siswa yang menyukai tari dan berapa persentase siswa yang menyukai memanah. Bagaimana kita membaca data pada diagram lingkaran tersebut? Kita mau mencari berapa banyak siswa yang menyukai tari. Berarti kita harus lihat yang menyukai tari itu berada di warna ini coklat atau orange ya. Ini dia. Ini adalah yang suka tari. Jadi ada 20%. 20% yang menyukai tari. Artinya kalau yang suka tari 20%, berarti banyaknya cukup kita kalikan saja 20% sama dengan 20 per 100 dikali jumlah keseluruhan. Ini dikali jumlah siswa. Oke. Berarti dikali jumlah siswanya ada 40. 20 per 100 dikali 40. Ini bisa kita coret. Ini coret dibagi 5. Ini jadi 20 ya. Ini dibagi 5 jadi 8. Benar ya? 100 dibagi 5 20. Ini coret lagi 20 dengan 20 jadi 1 1. Jadi sisa 8. Jadi 8 siswa yang menyukai atau memiliki hobi menari atau tari. Kemudian kalau ditanya berapa persentase siswa yang menyukai memanah, kita lihat lagi memanah itu yang mana. Yang memanah itu ternyata yang berwarna kuning. Ini dia. Ini dia memanah. Memanah. Berapa persen? Nah, kita lihat. Ingat, tadi sudah Bapak jelaskan kalau persentase keseluruhan itu adalah 100% dari diagram lingkaran. Jadi kalau diketahui menari 40, menari ini 40, menyanyi 40, menari 20, olahraga 30, sisanya itu memanah. Berarti cukup kita kurangkan saja. Memanah sama dengan 100% dikurang 30% dikurang 40% dikurang 20%. 30, 40, 20 itu sudah 50 dikurang 40, 50 tambah 40 berarti 100% dikurang 90%. Jadi persentasenya adalah 10%. Jadi memanah itu hanya 10%. Gitu ya, mudah. Bagaimana membaca diagram lingkaran. Jadi kalau ditanya memanah berapa orang, cukup kalikan saja 10 per 100 dikali jumlah siswa 40. Coret. Kemudian coret 40 dibagi 10 sama dengan 40.
siswa. Jadi ada 4 siswa yang suka memanah atau 10%-nya. Itu dia ya, bagaimana menyelesaikan soal pada diagram lingkaran. Selanjutnya masih contoh soal mengenai diagram lingkaran. Ini ada sebuah diagram lingkaran mengenai pelajaran yang disukai. Jika banyak siswa seluruhnya 240 anak, tentukan selisih jumlah siswa yang menyukai IPA dan kesenian. Nah, kita data dahulu. Yang menyukai matematika, MTK. Nah, MTK itu ini bentuknya ternyata dalam sudut atau derajat. Nah, berbeda dengan contoh soal yang sebelumnya. Ini dalam bentuk persentase, namun yang ini dalam bentuk derajat. Tapi kita tadi sudah mempelajari penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, itu ada bagian-bagiannya dalam bentuk derajat atau sudut, dan juga ada bentuk persentase. Nah, jadi kita bisa gunakan yang dalam bentuk derajat atau dalam bentuk sudutnya. Matematik ini ada 90 derajat, kita tulis 90. Kemudian IPA ini ada 60 derajat. Kemudian bahasa Indonesia ini ada 120 derajat. Nah, yang belum diketahui itu yang kesenian. Bagaimana mencari kesenian? Kita totalkan dahulu nih ketiganya. Berapa derajat ketiganya? 90 tambah 60, 150 tambah 120, 270 derajat. Nah, untuk mencari kesenian itu kita ketahui ya, semua total sudut pada lingkaran, satu lingkaran itu ada 360, berarti kesenian bisa kita cari sama dengan 360 derajat dikurang 270 derajat. Berarti kesenian ini adalah 90 derajat. Benar ya? 270 tambah 90, 360, berarti kesenian 90 derajat. Nah, dari besar sudut yang sudah kita dapat, bisa kita cari banyak siswanya. Yang mau kita cari yang pertama IPA, banyak siswa IPA itu bisa kita cari. IPA tadi 60 derajat, berarti 60 derajat per total keseluruhannya 360 derajat dikali jumlah siswanya. Jumlah siswa keseluruhan 240 anak, sama dengan, bisa kita coret ini nolnya, cukup kita coret 36, 24 sama-sama dibagi 3 ya, bisa ya, dibagi 3, 36 dibagi 3 jadi 12, 24 bagi 3 jadi 8. Ini 60 dibagi 12 bisa langsung ya, 60 dibagi 12 coret, sisa 1, 60 bagi 12 itu 5, jadi 5 dikali 8, 5 dikali 8 kita dapat 40 siswa. Oke, kemudian kita cari banyaknya kesenian itu berapa derajat tadi? Kesenian itu 90 derajat per 360 derajat dikali total siswanya tadi 240 anak, sama dengan, mana yang bisa kita coret, 90 dengan 360 bisa ya, 36 dibagi 9 itu 4, berarti ini coret habis, sisa 1 ini jadi 4, jadi 240 dibagi 4 kita dapat
4 bagi 4, 6. 60 ya. 60 siswa. Oke. Jadi, selisih jumlah siswanya, selisihnya 60 dikurang 40. Sama dengan 20 siswa. Mudah ya? Siswa. Oke, jadi jawabannya adalah 20 siswa. Jadi kita cari dahulu berapa banyak siswa masing-masing data melalui yang diketahui berapa derajat tadi sudut-sudut pada lingkaran tersebut. Oke, sampai sini video pembelajaran yang Bapak berikan mengenai penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan juga diagram garis. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami bagaimana menyajikan data ataupun membaca data pada jenis-jenis diagram yang sudah Bapak ajarkan. Sampai sini video pembelajaran yang Bapak berikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.